Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadilan dari Prodi D3 Sanitasi. Baiklah, pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, maupun biologis, atau gangguan kesehatan yang dilakukan oleh faktor risiko lingkungan. Yang pertama itu kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan. Yang pertama konseling, yang kedua inspeksi kesehatan lingkungan, yang ketiga intervensi kesehatan lingkungan. Konseling itu menurut Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Selanjutnya, konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi untuk mengurangi dan mengatasi masalah yang dihadapi pasien tersebut. Konseling bukan memberikan nasihat, tetapi dengan untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah yang dihadapinya. Langkah-langkah konseling: yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan. Dalam konseling terdapat 6 langkah, yaitu 1. Tuju, sa salam atau sambut, T tampil tanyakan, U uraikan, TU bantu, J jelaskan, U ulangi. Baik, saya akan menampilkan video inspeksi yang saya lakukan. Selamat dengan Bapak Adi, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Boleh saya tahu umurnya berapa, Pak? 33, Pak. Menurut diagnosa yang saya terima, Bapak terkena penyakit diare. Boleh saya tahu, Pak, sejak kapan Bapak sakit diare? 1 minggu yang lalu, Pak. Sebelum sakit diare, Bapak makan minum apa, Pak? Bakso di pinggir jalan tuh, Pak. Sumber air bersih Bapak berasal dari mana, Pak? Dari PDAM, Pak. Apakah air minum yang dipergunakan sehari-hari dimasak? Dimasak, Pak. Air yang sudah dimasak disimpan dalam wadah yang tertutup, ya atau tidak? Tidak, Pak. Wadah tersebut dalam keadaan bersih, ya atau tidak? Kalau kasat mata bersih, Pak. Apakah di rumah Bapak memiliki jamban? Ada, Pak. Bila memiliki jamban, apakah jamban tersebut memenuhi syarat? Kalau untuk memenuhi syarat ada, Pak. Misalnya mempunyai tempat pembuangan septic tank. Ada, Pak. Anggota keluarga Bapak biasanya berak di mana, Pak? Di jamban tuh, Pak. Di jamban. Lain ada, Pak? Kebiasaan membuang tinja bayi atau anak kecil, misalnya di kemas selalu dibuang dalam kakus, berak sendiri, Biasanya ya, Pak, dibuang, Pak. dibuang ke kakus. Iya, Pak. Bapak punya bayi, Pak? Ada, Pak. Baru lahir, Pak. Berarti masih menyusui ya, Pak? Iya, Pak. Susu yang diminumnya gimana, Pak? Menyusui Masih ibu, menyusui, Pak. ASI, Ya. masih menyusui. Apakah anggota keluarga biasa melakukan cuci tangan dengan sabun sesudah berak, Pak? Ya atau tidak? Kadang-kadang, Pak. Baik, Pak. Dari hasil wawancara penyebab penyakit diare, mungkin baik, Pak. Dari hasil wawancara yang Bapak berikan tadi, kemungkinan Bapak terkena penyakit diare dikarenakan jajan sembarangan, tidak menutup air yang dimasak dalam wadah, dan juga Bapak tidak cuci tangan pakai sabun setelah berak. Iya. Baik, Pak. Saran dari saya, sebaiknya Bapak jangan jajan sembarangan, atau jajan di tempat yang lebih baik lagi. Dan juga air yang Bapak sudah masak itu diharapkan untuk ditutup agar tidak masuk kuman atau kotoran lainnya. Dan juga setelah Bapak berak, biasakan mencuci tangan pakai sabun. Iya.
Baik Pak, untuk bolehkah saya untuk melakukan inspeksi ke rumah Bapak? Boleh. Baik Pak. Pasti nggak salah ya. Tapi tadinya aku nggak akan. Aku harus lawan. Inspeksi ke rumah Bapak dan juga wawancara dengan saya kemarin, Bapak terkena penyakit diare. Apakah Bapak tahu itu penyakit diare? Tidak. Penyakit diare disebabkan oleh bakteri E. coli yang terdapat di kotoran manusia. Contohnya, jika Bapak mengambil air di sungai dan ada warga yang berak di sungai tersebut, dan sungai tersebut akan terkontaminasi, dan Bapak mengkonsumsi air tersebut akan menyebabkan Bapak penyakit diare. Dan kemudian makanan yang Bapak sajikan juga tidak ditutup dengan tudung nasi, yang akan membuat lalat-lalat yang berterbangan akan hinggap di makanan tersebut, yang akan membuat makanan tersebut terkontaminasi. Dan juga akibat dari makanan yang terkontaminasi itu Bapak juga akan terkena penyakit diare. Dan sebaiknya Bapak melakukan perubahan dalam memperbaiki kesehatan, mulai dari Bapak memperhatikan makanan yang Bapak sajikan agar ditutup dengan tudung saji, dan juga baik Pak, terima kasih atas kedatangannya Pak. Iya.